Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Walaupun pembelajaran kita jarak jauh, Bapak yakin anak didik kami tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran ini. Baik, pada hari ini kita akan membahas mengenai cerpen. Ya, apa itu cerpen itu? Nah, baik, di dalam video kali ini Bapak akan menjelaskan secara keseluruhan apa itu cerpen dan apa itu ciri-ciri cerpen, struktur cerpen, dan unsur intrinsik yang membangun sebuah cerpen. Oke, langsung aja kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu mengenai pengertian cerpen. Cerita pendek atau yang sering dikenal dengan cerpen merupakan prosa fiksi yang menceritakan suatu peristiwa atau suatu persoalan yang dialami oleh tokoh utama dengan tema kehidupan sehari-hari yang ada dalam diri tokoh tersebut. Ya, sekali lagi, kalau dikatakan dia cerita pendek adalah prosa fiksi yang menceritakan suatu peristiwa atau suatu persoalan yang dialami oleh tokoh utama dengan tema kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan pengertian KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cerpen dibuat tidak lebih dari 10.000 kata dan biasanya memiliki alur yang pendek. Nah, itulah pengertian ataupun gambaran dari cerpen atau sering disebut dengan cerita pendek. Ya, saya pikir berdasarkan penjelasan yang Bapak utarakan tadi, anak didik kami pasti memahami apa pengertian cerpen. Ya, itu dulu yang pertama. Nah, yang kedua, supaya kita lebih memahami apa itu pengertian cerpen, sekarang kita masuk ke ciri-ciri cerpen. Nah, ciri-ciri cerpen yang pertama yaitu alurnya lebih sederhana. Nah, sekali lagi, alurnya lebih sederhana. Kalau dikatakan dia alurnya lebih sederhana, artinya di sana rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam sebuah cerpen itu, ya, atau konflik yang terjadi dalam sebuah cerpen itu tidak terlalu luas atau mengambang. Nah, itulah yang disebut dengan alurnya lebih sederhana. Ya, baik. Ciri yang kedua adalah tokohnya hanya sedikit. Nah, tokohnya hanya sedikit. Jadi kalau kita bandingkan tokoh yang ada dalam cerpen dengan novel, jelas berbeda. Ya, dimana kalau tokoh dalam novel biasanya lebih dari 2, 3, 4 orang. Nah, sementara kalau tokoh dalam sebuah cerpen hanya sedikit, dibatasi. Bisa jadi 1 orang ataupun 2 orang. Ya, jadi kalau dikatakan tokoh itu adalah orang yang memerankan atau yang mengalami permasalahan dalam suatu konflik di sebuah cerpen tersebut. Nah, itulah ciri yang kedua, yaitu mengenai tokohnya hanya sedikit. Baik. Ciri yang ketiga yaitu habis dibaca dalam sekali duduk. Ya, sekali lagi, habis dibaca dalam sekali duduk. Artinya dalam sebuah cerpen itu, ya, sesuai dengan KBB tadi itu, bahwa jumlah kata yang terdapat dalam cerpen tidak lebih dari 10.000 kata. Nah, dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasannya isi cerpen itu langsung ke intinya. Maka dari ciri yang ketiga ini habis dibaca dalam sekali duduk. Nah, berarti cakupan isi cerita itu singkat, ya, tidak bertele-tele. Sesuai dengan alurnya tadi dikatakan sana pendek. Ya, itulah ciri yang ketiga. Baik, ciri yang keempat adalah hanya ada 1 plot atau alur.
Alur itu adalah rangkaian suatu peristiwa yang mulai dari awal sampai nanti akhir cerita tersebut. Nah, jadi dalam cerpen katanya hanya ada satu alur. Artinya di dalam sebuah cerpen itu nanti permasalahan yang dialami tokoh mulai dari awal tidak akan pernah berubah di ending cerita. Artinya alurnya lurus ataupun alurnya maju, ya, tidak maju mundur. Nah itu dia, itu yang disebut dengan hanya ada satu plot atau alur, ya. Jadi masalah yang dialami tokoh pada awal cerita merasakan sesuatu kesedihan dan di akhir cerita juga mengalami kesedihan. Itu yang disebut dengan hanya ada satu alur atau plot. Nah itulah yang disebut dengan ciri-ciri cerpen.